Jadi murtad itu halal darahnya itu paling halal darahnya diminum. Jadi aib seorang murtad itu lebih tinggi daripada seorang pezina. Yuk. Murtad itu darahnya terutama, Pak. Ya, terutama. Artinya di sini tidaklah halal darah seorang muslim kecuali satu, dia kafir. Setelah dia beriman, artinya dia dulu beriman, menurut mereka ini yang beriman itu cuma orang Islam, ya kan? Kemudian dia berpindah kepada Kristen, itu halal darahnya. Man baddala dinahu faktuluh. Itu hadis riwayat Ibnu Jamaah apa siapa saya lupa. Nah, hadis ini ditenggarai sebagai hadis sahih sebenarnya. Tapi bukan sahih yang utama. Tetapi ada beberapa ulama mengatakan itu adalah hadis sahih yang utama. Artinya barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Wow. Seperti yang Ustadz tadi bilang, membadala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah. Hadisnya sahih. Dan ada beberapa hadis lagi dari Ibnu Mas'ud. Kita tahu Ibnu Mas'ud ini juga salah satu sanad yang sangat sahih, ya. Tidaklah halal darah seorang muslim ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia perawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ia menjalankan salah satu dari 3 hal ini, ya, yaitu 1, kafir setelah beriman. 2, berbuat zina setelah menjadi orang muhsan. Maksudnya sudah orang yang baik ya gitu ya. 3, membunuh orang yang terjaga darahnya. Ya, 3 hal ini. 1, kafir, disebutkan Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka ia harus dibunuh. Yang nomor 1 halal darahnya adalah orang murtad. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan ayat Al-Quran yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, seperti yang Ustadz tadi ngomong kan, saya bilang Ustadz tadi bilang, ya bagi yang punya akal sehat lah, situ sehat nggak? Saya mau tanya balik, situ sehat nggak? Orang yang punya akal sehat akan tahu makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk Islam atau tidak. Tetapi kalau kamu murtad, kamu dibunuh. Artinya ayat ini pelin-pelan. Ya, karena bagi yang murtad itu akan dibunuh. Sedangkan di ayat Al-Quran katakanlah ikraha fiddin. Lah bagaimana kedudukan ayat seperti ini? Kemudian kayak misalnya begini. Dinuha faktuluh. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Itu tidak ada satupun ulama yang menentang hal itu sebenarnya. Bagaimanakah Al-Quran memandang tentang kafir ini ya? Ada beberapa ayat yang memang mereka sangat menentang orang-orang kafir, ya. Tetapi ada beberapa ayat, yaitu tadi timpang tindih, itu loh Pak. Beberapa ayat yang boleh membebaskan orang-orang kafir. Tapi di hadis yang saya sebutkan tadi itu sangat jelas. Ya, sangat jelas dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kamu tidak dipaksa untuk masuk, namun setelah masuk kamu tidak dapat keluar lagi. Jebakan-jebakan Batman yang sering digunakan ini sangatlah berbahaya dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, kali ini ada seorang yang menyatakan bagaimana jika ia murtad maka darahnya halal. Tetapi di satu sisi atau di satu pihak, ia menyatakan tumpang tindihnya sebuah ajaran. Boleh atau tidak boleh.
Nah, bagaimana kekristenan menanggapi tentang hal tersebut? Yesus sendiri ya mengajarkan bahwa orang yang murtad tidak mungkin masuk surga. Yesus tidak pernah menyuruh atau melegalisasikan tindakan-tindakan kriminal. Anda bayangkan, ya, hukum manusia, hukum yang dibuat oleh manusia saja, menyatakan bahwa penghilangan nyawa itu adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji atau melanggar hukum. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan manusia, bagaimana mungkin Allah yang menjadikan manusia dan mengasihi karena itu ciptaan, kemudian memerintahkan untuk membinasakan atau menghilangkan nyawa seseorang hanya karena dia tidak lagi dianggap untuk mengikuti ajaran. Saudara-saudara, di sini kita melihat ada kerancuan. Siapakah Anda sehingga Anda bisa mengatakan dia bersalah, dia murtad, dia halal darahnya? Tidak ada sedikit pun hak Anda untuk melakukan itu. Namun itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau non-Kristen. Mereka dengan begitu mudah dan gampang untuk membuat hukum-hukum baru yang sengaja ditafsirkan mereka sendiri. Tidak secara objektif. Namun tafsiran-tafsiran itu lebih kepada untuk menakut-nakuti orang. Supaya orang tidak akan meninggalkan keyakinan atau agama mereka. Namun benarkah hal tersebut? Sebenarnya hal tersebut tidak benar. Karena apa? Karena dalam kekristenan kita mengajarkan dan menanamkan kebenaran-kebenaran itu di dalam hati mereka. Nah, bagaimana kesaksian tersebut? Mari kita ikuti selengkapnya. Berikut. Haleluya. Bapak Ibu, salam teman-teman semua. Puji Tuhan. Pak, akhirnya malam hari ini bisa bersama-sama kita ya Pak. Nah, mengenai bagaimana Islam memandang orang yang berpindah keyakinan dari Islam menuju Kristen atau menuju agama yang lain ya. Nah, kita harus lihat ada beberapa ulama-ulama di Islam ini yang satu sama lain bukan bertentangan ya, mereka punya pemahaman sendiri-sendiri, tetapi merujuk kepada beberapa hadis ya Pak ya, di antaranya saya sampai hafal hadis itu. Man baddala dinahu faktuluh. Itu hadis riwayat Ibnu Jamaah apa siapa saya lupa. Nah, hadis ini ditenggarai sebagai hadis sahih sebenarnya. Tapi bukan sahih yang utama. Tetapi ada beberapa ulama mengatakan itu adalah hadis sahih yang utama. Artinya barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Wow. Seperti yang Ustadz tadi bilang, membaddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah. Hadisnya sahih. Dan ada beberapa hadis lagi dari Ibnu Mas'ud. Kita tahu Ibnu Mas'ud ini juga salah satu sanad yang sangat sahih ya. Tidaklah halal darah seorang muslim ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia perawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ia menjalankan salah satu dari 3 hal ini. Ya. Yaitu 1, kafir setelah beriman. 2, berbuat zina setelah menjadi orang muhsan. Maksudnya sudah orang yang baik ya gitu ya. 3, membunuh orang yang terjaga darahnya. Ya, 3 hal ini. 1, kafir. Jadi murtad itu halal darahnya itu paling halal darahnya diminum. Jadi aib seorang murtad itu lebih tinggi daripada seorang pezina. Yuk. Murtad itu darahnya terutama, Pak. Ya, terutama. Artinya di sini tidaklah halal darah seorang muslim kecuali 1, dia kafir. Setelah dia beriman, artinya dia dulu beriman, menurut mereka ini yang beriman itu cuma orang Islam,
ya kan? Kemudian dia berpindah kepada Kristen, itu halal darahnya. Artinya yang nomor satu halal darahnya adalah orang murtad. Nah, bagaimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka ia harus dibunuh. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan ayat Al-Quran yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, seperti yang Ustadz tadi ngomong kan, saya bilang Ustadz tadi bilang, ya bagi yang punya akal sehat lah, situ sehat nggak? Saya mau tanya balik, situ sehat nggak? Orang yang punya akal sehat akan tahu makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk Islam atau tidak. Tetapi kalau kamu murtad, kamu dibunuh. Artinya ayat ini pelin-pelan. Ya, karena bagi yang murtad itu akan dibunuh. Sedangkan di ayat Al-Qur'an katakanlah ikraha fiddin. Lah bagaimana kedudukan ayat seperti ini? Kemudian kayak misalnya begini. Saya bebaskan Pak Raja Nabasa makan apa saja. Makan apapun di rumah saya misalnya. Tetapi kalau Pak Raja Nabasa, padahal saya sudah bilang saya membebaskan Pak Raja Nabasa makan apapun di rumah saya. Tetapi kalau Pak Raja Nabasa makan yang ada di meja makan saya, di meja makan rumah saya, Bapak akan saya bunuh. Ya kan sama juga bohong. Saya membebaskan Bapak makan apapun yang ada di rumah saya, tetapi tidak spesifikasi kan? Artinya boleh makan apa aja. Kemudian kalau Bapak makan yang di atas meja makan saya, Bapak saya bunuh. Sama kayak begitu. Kamu bebas memilih agamamu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Akan tetapi, kalau kamu keluar dari Islam, kamu kubunuh. Kan sangat bertentangan, dua hal yang bertolak belakang. Sama lakum dinukum waliyadin. Selalu mereka menyatakan hal-hal toleransi, mengenai toleransi itu berhubungan dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, akan tetapi ada beberapa ulama yang menentang akan hal ini, tentang masalah murtad ini, ya, karena ada beberapa hukum riddah. Riddah itu orang yang berpindah, ya, itu berpindah iman maksudnya apa sih? Maksudnya kembali ke jalan di mana dia datang. Jadi riddah itu kan ada beberapa. Maksudnya balik lagi, bolak-balik gitu loh Pak. Jadi misal dari Islam ke Kristen, Islam ke Kristen. Nah, ini ada beberapa hal sebenarnya. Jadi makanya di Al-Quran surat Muhammad ayat 25 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, maksudnya kembali menjadi kafir, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, maksudnya sesudah dia tahu keislaman, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Artinya orang-orang yang kembali menjadi meninggalkan Tuhan mereka, maksudnya meninggalkan Islam, itu dianggap adalah perbuatan dosa dan sama dengan perbuatan iblis, setan. Ya. Nah, akan tetapi di Al-Maidah ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah maksudnya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, ini dikatakan ayat di sini bahwa bagi yang murtad dari agama Islam menuju agama yang lain, itu suatu saat nanti mereka akan dimusuhi. Nah, paham ya Pak ya? Dimusuhi oleh orang-orang yang sangat mencintai Allah. Sudah kita bisa lihat sekarang ya, bagaimana mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Kafir wajib dibunuh, wah ya gitu-gitu. Nah, ini sudah kejadian sekarang. Ya, banyak surah-surah yang mengenai itu, tapi
kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya bukan banyak, ada beberapa bahwasanya membunuh murtadin itu tidak menjadi kewajiban. Ada, tetapi terutama ulama-ulama khilafah gitu ya, orang-orang khilafah itu sangat menjalankan hadis ini yang man baddala dinuha faktuluh. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu tidak ada satupun ulama yang menentang hal itu sebenarnya. Tetapi dianggap hadis itu hadis yang sahih tapi tidak diutamakan. Begitu Pak. Bingung Pak. Jadi kalau kita membahas masalah hadis ini sahih, padahal dia sahih. Makanya banyak ulama, terutama orang-orang khilafah, yang memakai hadis ini menjadi patokan mereka untuk memberantas orang-orang di luar Islam, termasuk para murtadin. Ya, nah jadi jelas ya ayat mana yang mereka pakai, tapi yang sulit itu ketika mereka bilang tidak ada paksaan dalam agama Islam, akan tetapi kalau orang yang tidak beriman, yang dari Islam terus menjadi murtad, kemudian wajib dibunuh. Itu kan bertentangan antara paksaan sama ancaman. Makanya ada punya teman orang Sudan, dia tinggal lama di Mesir, ya seorang perempuan Sudan tinggal lama di Mesir. Dia lari kemana-mana Pak. Sekarang ada di Indonesia, terus kemudian dia sebentar lagi juga mau ke Kanada. Itu kasihan sekali. Kalau di sana dia bilang itu, kalau Kristen dari kecil itu bebas, tapi ya bebas tidak sebebas-bebasnya lah. Tetapi kalau murtad itu akan diincar dan akan dibunuh, digorok lehernya. Itu di Timur Tengah seperti itu. Ada yang seperti itu. Teman saya itu dia seorang murtadin. Dia sampai mencari suaka kemana-mana, sampai ke Indonesia, kemudian kemungkinan dia akan ke Kanada. Ya begitu. Kalau karena kesulitan akan pulang ke negaranya. Kesulitan, ketakutan karena akan dapat ancaman. Karena gitu. Karena murtad itu aibnya lebih aib daripada perzinahan, Pak. Ya, mereka menganggap dosa murtad itu lebih tinggi, dianggap musyrik kan, daripada dosa perzinahan. Begitu Pak kira-kira. Oke Pak. Bedanya memahami Alkitab dengan Al-Quran itu jelas Pak. Kalau Alkitab itu dia banyak kan perumpamaan, kemudian kata-kata itu sebagai peringatan secara ruh. Ya kan? Makanya disebutkan firman kita itu firman yang hidup. Karena ada ruh di dalamnya, makanya bisa jadi firman hidup. Gitu. Ya, jadi bagaimana yang diperangi itu adalah kedaginganmu yang bisa merusak dirimu sendiri dan orang lain. Ya, misalnya perangi apa? Perzinahan. Perangi apa? Perampokan, mencuri, apalagi korupsi. Kan itu yang harus diperangi. Dan itu memang iya. Tetapi bagi orang, kan Tuhan sudah bilang, kasihilah musuhmu. Nah, itu sudah jelas, Pak. Nah, kalau di ayat mereka ini, saya mungkin ada beberapa ayat Al-Qur'an ya. Saya banyak yang lupa, Pak, sudah jarang belajar Al-Qur'an ya. Itu ayat-ayat yang mengenai bagaimana Al-Qur'an memahami tentang murtad atau kafir yang dan bagaimana Al-Qur'an memandang atau memperlakukan orang kafir atau murtad. Ada beberapa. Kafir itu buat mereka ada beberapa tingkatan. Kafir zimmi, kafir harbi. Itu ada beberapa tingkatan. Nah, kafir manakah yang boleh dibunuh? Kafir yang dianggap merugikan umat Islam. Kafir yang dianggap memerangi umat Islam. Sekarang saya tanya, Pak.
Kafir ada nggak orang selain Islam yang memerangi Islam? Kalaupun ada, kalaupun misalnya ada, pasti ada sesuatu yang membuat mereka marah. Nggak ada api, nggak ada apa bahasanya, nggak ada api kalau nggak ada asap. Apa nggak ada asap kalau nggak ada api, kan gitu. Nah, jadi mereka menganggap kafir inilah yang harus dibunuh. Terus kafir mana yang tidak boleh dibunuh? Kafir dalam kerjasama perjanjian, misalnya ada perjanjian apalah gitu ya, kita perjanjian, kita ada perjanjian dan kesepakatan bahwasanya tidak saling mengganggu, nah itu tidak boleh dibunuh. Ada lagi kafir yang selalu membayar jizyah, upeti kepada orang muslim. Nah sekarang negara kita ini bukan negara Islam, Pak. Apakah wajib orang Kristen membayar upeti kepada ini supaya bisa bebas beribadah atau bebas beragama? Ya nggak wajib. Ngapain? Ini bukan negara Islam kok. Negara kita tuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya jelas Pancasila dan UUD. Selesai. Ya, artinya secara kemanusiaan ini juga nggak ya sangat bertolak belakang. Nah, bagaimanakah Al-Quran memandang tentang kafir ini ya? Ada beberapa ayat yang memang mereka sangat menentang orang-orang kafir. Ya, tetapi ada beberapa ayat, yaitu tadi timpang tindih itu loh, Pak. Beberapa ayat yang boleh membebaskan orang-orang kafir, tapi di hadis yang saya sebutkan tadi itu sangat jelas. Ya, sangat jelas dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Itu udah jelas, Pak. Dan sahih. Banyak hadis ini juga dipakai. Artinya itu perintah, maka bunuhlah dia. Perintah kan? Nah, timpang tindih dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan la ikraha fiddin seperti Ustadz tadi bilang. Nah, saya mau tanya, dia bilang berakal sehat. Lah situ sehat enggak? Ya kan gitu. Kita bicara secara kemanusiaan, Pak. Terlepas dari dia Islam atau Kristen atau Buddha, Hindu dan segala macamnya. Secara kemanusiaan ini manusiawi apa enggak perbuatan seperti ini? Gitu loh, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau kita memahami kitab mereka ini agak sulit karena ayat satu dan ayat lain saling bertentangan. Kalau Alkitab kan enggak. Ayat satu kalau kita tidak menemukan ayat satu dijawab ayat yang lain. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Kalau mereka tuh enggak bertentangan. Gitu loh, Pak. Iya, betul. Jadi memang sampai sekarang memang itu jadi doktrin ya buat ada beberapa Islam ya. Ada beberapa. Iya. Terutama para kaum khilafah sudah pasti memakai hadis ini. Iya. Baik. Beda-beda, Pak. Kan makanya di hadis qudsi dikatakan Rasulullah mengatakan suatu saat nanti ketika aku sudah tiada kata Rasulullah akan ada 73 firqah, 73 firqah itu kelompok. Nah, siapakah yang paling berkenan di mata Allah? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini siapa? Masih tanda tanya kan? Ya. Lah, sekarang begini, Pak. Mereka itu masing-masing jadi tidak terpusat gitu loh. Masing-masing punya pemahamannya sendiri-sendiri. Makanya ada kan mereka itu kan ijma para ulama atau beberapa mazhab. Ada 4, Hambali, Maliki, Hanafi sama Syafi'i. Ya kan? Nah, rujukan ini 4 ini berbeda, tapi tidak melulu 4 ini, Pak, jadi rujukan kadang-kadang. Makanya ada lagi Islam Ahmadiyah. Saya nggak tahu rujukannya Islam Ahmadiyah apa. Ada lagi Syiah. Ada yang bilang orang Islam sendiri bilang Syiah itu bukan Islam. Padahal sudah jelas-jelas Syiah itu Islam. Sudah ada ininya kayak surat keputusan apa-apa gitu. Syiah itu termasuk Islam. Nah itu salah satu firqah, maksudnya salah satu kelompok. Ada lagi banyak, Pak.
kalau Muhammadiyah NU itu kan organisasi, beda ya. Nah, ada lagi cuman kita sering terframing kan di otak kita, oh Islam NU, oh Islam Muhammadiyah gitu. Padahal nggak, itu organisasi sebenarnya. Nah, jadi Islam ini tidak bisa jadi satu ini ya, misalnya kayak kita ketuhanannya jelas Tritunggal gitu ya. Walaupun beda-beda doktrin, walaupun beda-beda denominasi, ya kan Pak ya, beda-beda denominasi, payungnya tetap. Nah, kalau sana itu payungnya nggak tetap, karena banyak mazhab ini. Belum lagi di luar mazhab ini kan ada lagi itu model-model Islam yang lain. Ada dulu Darul Arqam. Saya dulu sempat ikut Darul Arqam itu selama 2 tahun, setahun setengah. Banyak Pak, mereka ini macam-macamnya, begitu Pak. Iya ya, luar biasa ya. Oke, baik teman-teman, saya sudah menaruh link di live chat ya. Teman-teman yang ingin masuk untuk berdiskusi dengan Ibu Fadila, silahkan masuk ya teman-teman. Oke, baik, di room kita sudah ada. Tadi yang masuk pertama kali adalah Abu Sufi. Ini kawan kita, hambanya Pak Wahyu dan Pak Amos. Ya mungkin hambanya dulu Pak Abu Sufi yang duluan masuk. Silakan hambanya Pak Abu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya kalau saya sih, karena saya juga yang diancam digorok lehernya. Ya, jadi sama seperti Bu Fadila ya. Saya sih justru malah pengetahuan tentang hal ini yang membuat saya tuh menjauh dari aliran ini. Kenapa? Saya nggak bisa membayangkan Tuhannya yang mereka sembah itu memerintahkan pembunuhan yang dilakukan oleh umatnya tanpa alasan yang jelas, hanya karena mereka tidak mau lagi mengimani dia. Jadi Tuhan gila hormat ini namanya. Yang minta disembah dan ngamuk kalau orang nggak nyembah dia. Tapi bukan dia sendiri yang turun tangan, tetapi nyuruh umatnya yang entah dari mana dapat berita itu, entah itu benar entah tidak, karena sangat tidak masuk akal dari segi keilahian. Suatu perintah keilahian yang sangat tidak masuk akal. Lah manusia bikin seekor lalat aja nggak mampu kok. Kok begitu gampangnya menghilangkan nyawa? Kalau kita pikir secara mendalam ya, ini hanyalah suatu nafsu. Nafsu untuk agar orang takut. Jadi ini benar-benar seperti perangkap tikus. Masuknya kelihatannya licin, enak, gampang. Begitu keluar, lu diancam-ancam. Betul kan? Masuknya itu pasti berita-berita yang diomongin itu sangat-sangat indah-indah. Marketingnya bagus. Tapi begitu kamu sudah di dalam, no way out. Kamu akan benar-benar keluar lagi, itu bertaruh nyawa, kasarnya begitu. Apalagi di negara-negara Timur Tengah. Jadi, saya berpikir apakah ini adalah perintah yang asli. Kalau Tuhan mereka itu nyata ada. Atau yang mereka katakan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang mereka selalu gembar-gemborkan itu. Tapi punya suatu perintah yang setiap orang meninggalkan ajarannya, wajib dibunuh. Jelas ini Tuhan yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Yang sehat. Jadi kalau sekarang umat-umat sebelah itu yang mengagung-agungkan kitab sucinya dan menganggap bahwa ayat-ayat perintah maupun hadis atau contoh dari perkataan junjungannya itu suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Ya, inilah penyebabnya kenapa umat RT sebelah ini tidak disukai di muka bumi ini. Ini salah satunya. Karena mereka tidak menjunjung
kebebasan berpikir manusia, kebebasan memilih oleh manusia, kebebasan mempertimbangkan dengan hati nurani yang ada pada manusia. Jadi jangan salahkan kalau di mana-mana satu dunia ini dikatakan ada Islamofobia. Karena orang sudah tahu aliran-aliran ini seperti apa. Keburukannya sudah kelihatan, sudah terbuka lebar dengan zaman internet ini. Nggak bisa lagi disembunyikan. Jadi ya terus terang menurut saya ini ajaran kepercayaan yang sangat-sangat tidak masuk akal untuk manusia yang sehat rohani. Kecuali kalau manusia yang sakit jiwa, baru percaya seperti hal ini. Dengan gampangnya wajib dibunuh. Ente menghidupkan seekor nyamuk saja nggak mampu. Tapi Anda merasa punya hak untuk menghilangkan kehidupan seseorang atau apapun. Siapa yang ngasih hak Anda? Punya nggak SK-nya? SK-nya hanya di kitabmu. Lah kitabmu aja masih banyak yang mempertanyakan kok keabsahannya kalau dilihat dari sejarahnya. Jadi ya itulah, jangan heran umat-umat RT sebelah yang mayoritas di Indonesia itu banyak nggak ngerti kayak gini-gini atau mengabaikan. Oh nggak mungkin lah, itu kan zaman dulu. Itu kan dulu waktu masih orang-orang masih belum modern. Sekarang kan udah nggak ada. Sampai hari ini masih banyak. Di Mesir, di Sudan, di Ethiopia. Masih banyak orang yang meninggalkan ajaran Islam itu diburu dan dibunuh seperti binatang. Karena dianggap memang sudah seperti binatang. Lah, kalau manusia diperlakukan seperti itu, Tuhan macam apa ini yang kalian sembah? Monster. Monster yang mengaku menciptakan langit bumi, atau memang Tuhan yang memang mencipta dan memelihara langit dan bumi? Bedakan di situ. Jadi gunakanlah akal sehat. Kenapa? Sekali Anda terjerumus, terutama buat yang lagi dideketin untuk dimualafkan, apalagi wanita, habis Anda hidupnya. Habis. Anda nggak akan bisa berkutik dan akan seumur hidup berlumur dengan dosa. Itu saja Pak Raja Bensa. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Bu Fadila, tadi Pak Abu Sufi saya tadi sempat catat. Ini perintah membunuh ini, apakah memang itu perintah asli atau memang atau apa gitu ya. Yang kedua tadi dikatakan ya memang ya kita manusia ini untuk ciptakan nyamuk aja kita nggak mampu, apalagi manusia. Tapi kok kita diperintahkan untuk membunuh karena tidak karena murtad. Nah itu kok hak dari siapa itu kan? Apa memang ada maksudnya hak dari siapa sehingga kita bisa menggunakan itu untuk membunuh orang? Silakan Bu Fadila. Ya, kalau dibilang ini asli atau tidak, ya memang asli dari Rasul mereka kan memang ajarannya kan begitu Pak. Nggak bisa kita patah-patahkan. Yang melakukan membunuh ini salah nggak? Menurut mereka nggak salah. Sudah sesuai dengan dalilnya kan begitu. Bahkan waktu itu pernah salah seorang apologet Muslim ya masuk ke room channel Kristen waktu itu. Dia mengatakan kalau anaknya itu murtad, dia wajib membunuh anaknya. Bayangkan loh Pak. Tapi memang begitu adanya. Perintah dari siapa? Ya Allah mereka, perintah dari Tuhan mereka, perintah dari junjungan mereka, asli ya asli. Kalau sudah perintah itu kan asli. Tetapi ada di ayat Al-Quran yang mengatakan ya abu-abu sih Pak. Dalil-dalil seperti ini kan dalil yang abu-abu gitu loh.
Nanti di Al-Quran tidak membolehkan, nanti di hadis dipatahkan. Bahkan di Al-Quran sendiri saling bertentangan. Nah ini yang jadi masalah gitu. Nah bagaimanakah dengan toleransi beragama? Adakah dalil toleransi? Sebenarnya kalau kita mau tarik garis, dalil toleransi itu nggak ada Pak. Hanya kalau saya nggak salah ada di Al-Maidah surah ayat berapa tuh saya lupa, atau Al-Maidah apa? Saya lupa. Itu mengatakan bahwa tapi dalil ini tidak merujuk sebenarnya mengatakan tentang toleransi. Nah, bagaimanakah dengan yang digebor-geborkan oleh Muhammadiyah, misalnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya apa namanya, negara yang limpah ruah itu adalah negara yang mau minta maaf kepada Tuhan, yang saling bersyukur. Atau yang paling banyak kita tahu itu adalah hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Itu dalil, bukan, itu fatwa. Itu enggak ada di hadis dan enggak ada di Al-Quran. Jadi cuman fatwa-fatwa saja gitu loh Pak. Nah makanya kalau waktu dulu Felix Xiao ngomong negara ini togut dan nggak ada dalil mencintai tanah air, memang nggak ada. Tetapi fatwa ulama, nah ini fatwa ulama sekali lagi, beberapa ulama membuat sebuah kesepakatan untuk mengeluarkan fatwa tentang toleransi, untuk mengeluarkan fatwa tentang mencintai tanah air, begitu. Nah terus bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Bisa nggak yang barang siapa yang murtad terus dibunuh? Ya nggak bisa, negara ini kan bukan negara di bawah syariat Islam. Kita ini di bawah Pancasila gitu loh Pak. Nah mereka salah nggak? Mereka ya nggak salah. Saya mau bilang salah di mata kemanusiaan, tetapi di mata agama mereka yang nggak salah. Mereka melakukan sesuai dalil, begitu Pak. Bu Fadilah. Iya Pak. Bu Fadilah. Tadi Anda mengatakan kafir zimmi dan sebangsanya ya. Kalau menurut saya, yang namanya kafir itu harus dimusnahkan. Tapi kapan pemusnahannya itu? Sepanjang kafir itu masih berguna, mereka dibiarkan hidup. Iya, betul. Kalau sudah tidak berguna, disingkirkan. Begitu. Itu ada salah satunya. Ada salah satu di antara jenis kafir itu tadi. Ya. Nah, jadi dianggap bahwa, jadi gini Bu, dalam ajaran mereka itu kan mereka selalu bilang ini ayat perang, ayat perang, ayat perang. Ya kan? Selalu begitu. Ya, mereka ngelesnya itu dengan cara begitu. Dalam kita kan sering diskusi ya, Bu ya. Iya. Tetapi yang harus diingat bahwa sebenarnya sampai suatu tempat itu mengucapkan syahadat seluruhnya, barulah perang itu berhenti di mata mereka, begitu Bu kepercayaannya. Jadi sepanjang masih ada orang kafir, maka perang itu belum selesai Bu. Itu pengertian-pengertian seperti itu yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka itu baik itu karena ada hukum negara. Coba kalau Indonesia menggunakan hukum syariat kafah seperti di Afghanistan, banjir darah di Indonesia. Karena mereka merasa punya hak. Mereka merasa untuk melakukan itu, mereka melakukan perintah junjungan dan apa yang disembah mereka. Dan itu berakibat pada diri mereka dalam bentuk pahala untuk masuk surga. Jadi bayangkan, untuk masuk surga kamu harus membunuh. Sing pekok sopo ini, Bu E? Ya, tak jelaskan sih Pak ya. Oke. Makanya yang tadi aku bilang kan ada beberapa kafir yang mereka mengkotak-kotakkan, ya, mengkotak-kotakkan. Satu, kafir yang tidak dibunuh yang mana, kan gitu. Kafir yang menguntungkan, ya satu. Kafir yang tidak,
Ya, selama menguntungkan, kafir itu tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir yang dalam perjanjian tidak saling mengganggu, itu tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir yang membayar jizyah kepada orang muslim. Terus wajib nggak kita di Indonesia bayar jizyah? Jizyah Enggak. itu adalah bayar semacam upeti. Ya nggak wajib seperti saya bilang tadi. Lah kita bukan negara berdasarkan syariat Islam kok. Ya, Nggak jatah wajib. preman istilahnya, Bu. Nah, iya jatah preman itu kita nggak boleh. Kita ngapain kita bayar buat mereka itu. Nah, Ya. manakah kafir yang boleh dibunuh? Nah, menurut mereka adalah kafir yang melawan dengan syariat Islam. Artinya kafir yang mereka anggap adalah meresahkan mereka, yang memerangi mereka. Sekarang tak tanya, makanya tadi saya bilang, sekarang ditanya balik, ada nggak kafir yang memerangi mereka? Mereka selalu bilang itu Yahudi segala macam. Lah mereka aja minta pengakuan Yahudi di mana-mana. Apologet Islam tuh bilang orang Yahudi itu selalu memihak Islam. Nah sekarang kamu aja bilang Yahudi itu harus diperangi. Munafik kalau saya bilang. Kan lucu, abu-abu mereka ini nggak jelas juga Kak ya. Jadi mereka selalu menganggap kita kalau mereka tahu bagaimana situasi jalur Gaza, bagaimana mereka situasi Palestina dan sebagainya, itu sebenarnya bukan perang agama, ya kan? Bukan perang ini, ya rebut-rebutan ya, rebutan daging lah istilahnya kan gitu. Politik. Nah, ya, jadi dalam hal ini ada nggak, mau tanya lagi saya, misalnya mungkin di Myanmar, katanya di mana lagi di daerah-daerah konflik lainnya gitu. Kalau mereka pengen tahu, mereka duluan yang sering buat ulah gitu loh. Kasarannya begitu. Kayak kita lah, kalau kita kan di Indonesia karena kita dianggap minoritas. Saya dulu begini, tak ceritain ya Pak Raja Nabasa, Pak Abu Subi. Saya dulu berpikir, saya sering mencaci maki orang Kristen, dan saya dulu pernah memualafkan orang Kristen tuh 28 orang, dan itu PR saya sampai saat ini, dan sampai kapanpun itu PR saya. Nah, dulu saya tuh sering banget mencaci maki, mengolok-olok orang Kristen. Dan orang Kristennya balas, enggak, saya pikir karena orang Kristen penakut, dan dia tahu, dia minoritas, dan gak ada pasti yang bela dia. Saya pikir dulu seperti itu. Begitu saya jadi orang Kristen, saya balik jadi kayak tabur tuai kayak karma. Saya balik dihujat orang, saya balik bahkan mengalami persekusi dan segala macam kesulitan dalam hidup ini ya. Terus apakah saya membalas perbuatan mereka? Enggak, karena apa? Saya sudah mengerti kasih. Di dalam saya itu sudah ada kasih Tuhan dan saya mengerti kasih. Oh begini ternyata kenapa orang Kristen gak pernah melawan. Baru kita tahu rasanya bagaimana menjadi orang Kristen. Kita gak pernah ngelawan, malah kita mendoakan. Karena apa? Ajaran kita. Kan beda dengan sana. Ajaran sana seperti itu. Jadi selagi kafir itu menguntungkan buat mereka, yaitu kan kafir yang bisa diajak kerjasama. Artinya kafir yang bisa menguntungkan buat mereka, itu ya nggak wajib dibunuh. Kalau mereka mau bunuh sekarang gini, bagian besar perusahaan di Indonesia, swasta itu adalah sebagian besar milik orang kafir. Mau dia Kristen, Buddha, itu yang penting orang kafir mereka anggap. Bunuh kafir. Sementara mereka dapat uang, menggaji dan mengasih makan anak istri itu dari uang orang kafir. Nah, boleh nggak seperti itu? Sah buat mereka, selagi menguntungkan, kan begitu. Artinya ya munafik kalau saya bilang, duitnya mau tapi orangnya mbok kafir-kafir kan ya lucu. Begitu Pak Raja Nabasa. Itu kenyataan begitu, Pak. Oke. Luar biasa ya. Oke. Nanti Abu Supi nanti tanggapi lagi nanti ya setelah nanti kalau teman-teman kita sudah selesai. Pak Wahyu, shalom Pak Wahyu, apa kabar Pak? Ya, salam. Sehat selalu Pak Raja. Lama tidak ketemu ya, satu room ya. Iya. Ada tugas di tempat lain Pak Raja Nabasa. Ya, memang ya
harus begitu supaya semua bisa apa kita semua giat ya mau apa dalam Iya, pengabaran kabar baik. pengabaran kabar baik itu. Nggih. Betul. Baik, silakan hambanya Pak Wahyu. Ya, kalau berbicara tentang ayat itu ya memang murtad wajib dibunuh ya, itu memang ngeri juga ya. Jadi kemudian banyak informasi, banyak sanggahan. Itu juga orang Kristen juga tuh suku Amalek, suku ini kan itu juga dibunuh kan begitu ya. Jadi memang kita harus merunut pada perjanjian atau pada sejarah ya kenapa suku Amalek juga Tuhan izinkan untuk diselesaikan, dibunuh itu ya, ditumpas ya, bukan dibunuh ya, beda ya. Bunuh itu kan berbicara persorangan, kalau ditumpas itu kan berbicara hak prerogatifnya Tuhan ya. Karena memang begini Pak Raja Nabasa, ya pada perjanjian lama itu kan Tuhan menurunkan hukum Taurat itu tadi ya. Hukum Taurat itu berbicara tentang 10 hukum itu tadi, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengini, jangan membuat ilah-ilah lain. Nah ini dia. Jadi kalau tidak mengerti dari sejarahnya kenapa Tuhan memerintahkan untuk menyelesaikan bangsa Amalek ini, suku Amalek ini, ya ini, karena Tuhan sudah di dalam hukum Taurat. Jadi gini, kalau orang hidup dalam hukum Taurat itu, dia selamat karena dia melakukan hukum, melaksanakan hukum Taurat itu, Pak Raja Nabasa. 10 hukum itu harus dilaksanakan, tidak boleh cacat satupun. Nah, suku Amalek ini, dia menyembah ilah lain. Bahkan ya suku Amalek ini ketika Ratu Esther itu ya Ratu Esther yang menyelamatkan itu, suku Amalek melalui Haman ini akan menghabisi rencana Tuhan tentang penebusan, kan begitu. Satu, suku Amalek itu berbicara dia menyembah ilah lain. Yang kedua, suku Amalek ini dipakai si jahat untuk menghabisi bangsa Israel, keturunan Yehuda, yang rancangan Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Jadi kenapa suku Amalek itu dibantai habis? Karena memang dia melanggar dari hukum Taurat, yaitu ada ilah lain. Ya beda dengan ini, dengan kasus yang RT berapa itu, RT 5, RW 3 kan gitu mungkin ya. Berbeda. Jadi kalau tidak mengerti perjalanan sebuah perjanjian itu, maka orang mengatakan tuh orang Kristen juga membunuh tuh suku Amalek sampai itu. Loh, dia menyembah ilah lain loh. Kan begitu. Ya, dan orang ini, suku ini tidak melakukan 10 hukum perintahan menyembah ilah lain. Nah, itulah kenapa kemudian dibunuh, kan begitu, Raja Nabasa. Jadi ceritanya. Nah, setelah itu kan memang Tuhan tahu, nggak mungkin manusia itu bisa. Makanya Kristus datang sebagai kegenapan hukum Allah. Ya, bukan kamu melakukan, karena memang untuk melakukan ini nggak mungkin bisa manusia. Karena bukan melakukan hukum kamu selamat, tetapi karena grace kasih karunia. Maka hukum Taurat itu tetap berlaku selama orang itu hidup. Jangan membunuh, jangan ini, dan jangan ada ilah lain. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan, supaya Tuhan tidak murka yang kesekian kalinya, maka Kristus hadir sebagai penebus. Ya. Itu dikatakan bahwa hukum kasih itu adalah Yesus datang itu adalah kegenapan hukum Taurat, berbicara tentang grace kasih karunia, karena memang tidak bisa melakukan hukum itu secara sempurna. Nah, kalau kita memahami perjalanan ini, maka tuduhan-tuduhan tentang orang Kristen juga membunuh itu akan selesai, kan begitu. Nah, berbeda dengan hukum yang ini bukan karena dia melanggar perintah Tuhan, tetapi ini hanya melanggar semacam konsensus, ya, konsensus. Dianggap kafir, kan gitu. Apakah kafir ini tidak bertuhan? Tuhan, bahkan Tuhan yang benar, kan begitu.
Hukum apa yang bisa ini mengambil hukum dari mana? Nah, tentunya ini pentingnya kita belajar bersama supaya tidak salah kaprah ketika membenarkan bahwa membunuh itu adalah perintah dari Tuhan. At least itu menjadi keyakinan, tetapi keyakinan itu kan harus kita rujuk kepada ajaran yang benar, yaitu ketika kita percaya bahwa itu ajaran samawi pewahyuan yang memang pewahyuan itu hanya turun di bangsa Israel melalui Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, selain itu mereka adalah penyembah berhala, kan gitu. Barang siapa tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sebenarnya dia itu penyembah berhala. Dan siapa yang seharusnya dibunuh? Sebenarnya kelompok ini, kan gitu. Kalau kita mengikuti hukum Taurat, tetapi karena grace itu datang, makanya Tuhan katakan tidak boleh. Ya, itu penghakiman ada di tanganku, kan firman Tuhan seperti itu. Nah, kemudian berbicara kafir itu kadang-kadang saya agak sampai hari ini agak agak geli gitu ya. Karena definisi kafir itu sendiri kan memang berasal dari bangsa Yahudi juga, dari hukum-hukumnya bangsa Yahudi, dari hukum Taurat itu juga. Kafir itu kan berbicara orang-orang yang di luar dari bangsa Israel, dari orang-orang yang memiliki hukum Taurat itu, ya, kemudian bangsa yang di luar bangsa Israel ini, kemudian dia dikatakan goyim. Nah, dia orang-orang goyim ini, orang-orang luar ini yang tidak percaya akan Tuhannya bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah kafir yang sesungguhnya. Menutup diri akan kebenaran, yaitu agama samawi itu yang diturunkan melalui Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, begitu. Nah, memang perlu kita meluruskan tentang bunuh-membunuh ini tadi, ya. Tentunya harus meruntut pada perjanjian awalnya, perjanjian kekalnya itu kepada siapa. Ya, kemudian tadi juga berbicara yang dibunuh boleh tadi teman saya Pak Subi mengatakan, ya dia sampai dia bersahadat, ya sampai dia bersahadat maka tidak dibunuh. Ya saya mau tanya juga nih, saya juga agak kurang setuju juga ini. Lah bagaimana dengan Ahmadiyah? Apakah Ahmadiyah tidak bersahadat? Ya dia bersahadat, kan begitu ya. Nah, apakah syahadatnya berbeda saya tidak tahu karena saya bukan Ahmadiyah. Cuman saya tahu bahwa dia memiliki kitab namanya Tazkiroh, kan begitu ya. Ya saya sudah membaca-baca meskipun tidak komplit. Oh ya saya tahu nih. Tetapi syahadatnya sama, saya pikir ya sama. Cuman dia mempercayai ada nabi lain, yaitu urusan mereka. Nah, tentang sampai dia bersyahadat, orang Ahmadiyah itu ya sampai hari ini tetap diburu kok, kan gitu. Bahkan ada beberapa teman saya ya, contoh pada waktu kejadian bom Bali pertama itu ya, itu salah satu inisiatornya itu adalah orang dari daerah saya, ya, dari daerah saya. Orang tuanya yang melahirkan dia itu dikafir-kafirkan, kan begitu. Bahkan kemarin saya juga punya rekan kerja, ya, di salah satu proyek bangunan di villa di sini itu sampai ya bapaknya sendiri itu dikafir-kafirkan karena tidak sesuai dengan alirannya dia. Lah apakah bapaknya ini tidak bersahadat? Bersahadat kok, saya kenal persis kok dia. Nah ini pertanyaan saya yang sangat agak membingungkan, kan begitu ya. Pak diburu sampai bersahadat. Lah ini orang bersahadat masih dihalalkan darahnya, kan begitu. Jadi memang ini doktrin ini ya harus kita perbaiki bersama untuk kita merujuk kepada perjanjian kekal karena semua berasal dari kepercayaan samawi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pak Wahyu, dalam konteks Indonesia ini kan kita kan sebagian besar ya umat agama Islam dan melakukan syariat-syariat itu, sementara kita diikat dengan hukum demokrasi Indonesia. Ini kira-kira kan seringkali kan banyak jadi pertentangan kan, mana yang paling berpengaruh,
Ya, bapaknya hukum-hukum Islam yang selama ini kita di politik, ya itu yang kadang kita lihat pemerintah kan seakan-akan bukan maksud saya tunduk ya, tetapi mengalah kepada hukum yang terbesar di masyarakat ini. Kira-kira bagaimana Pak Wahyu? Ya, harusnya kita sadar ya, konsensus kebangsaan kita itu kan jelas bahwa Indonesia itu kan yang mendirikan juga bukan orang sembarangan ya. Ulama juga ada, dan ulama-ulama dulu itu ulama cap jempol wahid gitu ya, mengenal keilmuan yang luar biasa. Ini kan sekarang ini pemerintah menjadi gamang, ini kan memang karena ketidaktegasan kepada sebuah konsensus bersama. Kurang sadar lagi itu, ya hanya sebenarnya NU ya, tetapi NU ini sepertinya juga agak terpecah juga ya, agak kurang greget seperti dulu ya. Ya zamannya ya idola saya Gus Dur ya, Gus Dur salah satu pelopor ya. Jadi seharusnya tidak boleh terjadi ya. Pemerintah jelas bahwa negara kita bukan negara agama, tentunya siapapun yang punya agama di sini tunduk kepada pemerintah kan gitu, tunduk kepada Bhinneka Tunggal Ika itu. Ideologi kita Pancasila, bukan ideologi kita sebuah keyakinan khilafah atau negara agama, kan bukan. Kita negara Republik Indonesia ya, yang memiliki 5 sila itu. Yang pertama berketuhanan. Jadi kalau yang di Indonesia tidak bertuhan itu boleh ya, artinya bukan dibunuh ya, tetapi dia harus menganut pada sebuah agama yang sudah ditentukan. Tetapi yang sudah beragama tidak boleh disentuh. Nah ini harusnya negara tahu, harusnya negara hadir di sini. Nggak peduli lo kamu itu mayoritas atau minoritas, tidak, karena kebangsaan ini tidak dibangun atas banyak sedikitnya kelompok, tetapi kebersamaan. Nah kalau kita berbicara main banyak-banyakan, ya ini menjadi disintegrasi bagi bangsa kita. Bagaimana pulau-pulau yang ada jauh di sana, Papua, NTT, Pulau Dewata ya mereka mayoritas ya. Kalau terus kemudian dipaksa harus mengikuti sebuah pemerintah nggak hadir dengan benar-benar menjalankan konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan bersama para founding father kita, juga di situ ada ulama, ada pandita, ada pendeta, ada romo, dan semuanya segala elemen, maka ini akan menjadi runyam bangsa ini. Tentunya pemerintah itu harus tegas, ya, friksi-friksi, kerikil-kerikil kecil itu ya segera diselesaikan, karena itu tidak mencerminkan apa yang menjadi nilai luhur bangsa kita yang sudah disepakati. Itu Pak Raja. Nah ini hadirnya pemerintah ini karena memang kurang ya, kurang tegas gitu ya kan. Nah ini berbahaya. Sekarang kita bisa lihat korbannya, konflik sedikit, persoalan sedikit langsung dibawa konflik agama. Ini lagi agama ya, aku mayoritas, kamu minoritas, kan begitu. Jadinya inilah kembali saya mengingatkan kepada para pemimpin bangsa kita harus kembali kepada konsensus bersama kebangsaan kita ketika kita sepakat untuk merdeka didirikan juga bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa. Semua yang mendirikan banyak kok, ya, terutama ulama yang luar biasa, dan dia mengerti, dia sepakat. Maka kerajaan kami sendiri, Raja Jogja, ya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dia sangat tertarik dengan konsep kebersamaan ini, dan raja-raja di seluruh Nusantara ya, baik dari Kalimantan, dari Sulawesi dan manapun, dia sepakat bahwa terikat kepada satu kebangsaan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita kembali sadarkan kepada anak bangsa ini. Ya, jangan sampai seperti kemarin ya, karena merasa paling banyak main ngomong seenaknya, kan begitu. Jadi nggak boleh. Pemerintah harus segera cepat tanggap, hadir untuk kebersamaan kebangsaan ini semakin erat. Kalau tidak ya memang sangat berbahaya untuk keutuhan kebangsaan kita ya. Apalagi ya ini era yang sudah sangat luar biasa. Kita juga sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi, negara-negara luar itu ya tertarik ya, berharap Indonesia kacau balau kemudian terpecah-pecah. Nah ini kita harapkan jangan sampai seperti itu.
pemerintah segera turun menyelesaikan ini tentang kebangsaan. Kelompok kecil itu kalau memang itu kanker ya harus dipotong. Ya, demi organ tubuh ini kembali normal dan kebangsaan kita kembali. Saya berharap ini channel ini juga didengar oleh Presiden, oleh Panglima, oleh TNI, Polri, dan segenap elemen bangsa. Ini sudah berbahaya. Ya, kita lihat Ambon rusuh, Papua rusuh, ya, hanya karena masalah sepele. Karena tidak lagi terikat kepada kebinekaan. Keperbedaan itu bukan lagi menjadi sebuah keindahan dalam berbangsa, tetapi sudah menjadikan duri dalam dirinya karena faktor ideologi keagamaan yang berlebihan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Sebelum ke Ibu Fadila saya serahkan, saya mau tanya satu lagi ke Pak Wahyu. Kan memang prinsipnya kan seperti itu, Pak. Tapi ternyata sampai hari ini yang baru 2 hari lalu berlaku yang terjadi di Haruku itu, kalau saya mendengar ya isu ya yang terjadi di sana itu memang ya yang ini seperti ini yang bolak-balik terus tahun demi tahun terjadi lagi bahkan kemarin itu luar biasa ya. Itu kalau kita lihat di video-video yang masuk ke grup-grup kita itu waduh luar biasa. Nah, sebenarnya apa yang kurang di pemerintah kita dan apa sebenarnya tantangan apa sih sebenarnya sehingga kita ini nggak bisa bukan menjalankan ya, masih ada gangguan seperti ini gitu. Jadi kita ada hukum negara tetapi kadangkala penyusupan ini masih tetap terjadi di negara kita ini. Ya, Pak Raja, jadi berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya lihat memang hadirnya pemerintah itu lamban untuk mengantisipasi kelompok-kelompok yang memang sudah meresahkan. Kita sudah melihat bahwa kelompok-kelompok garis keras ini kan di mana dia tinggal itu negara kacau balau kan gitu. Nah, alasan demokrasi, alasan HAM lupa terhadap konsensus kebangsaan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu. Lupa terhadap jati diri bangsa sebagai negara yang santun ramah tamah itu tadi. Meninggalkan budaya lokal kita gitu loh Pak. Mengadopsi merasa bahwa budaya yang dari sana itu lebih baik. Ya saya tidak akan berbicara satu kelompok. Sama juga ya orang Kristen tidak lagi kembali kepada marwahnya sebagai bangsa Indonesia ya ke Israelan, demikian juga ke Arab-Araban ya, yang lain ke India-Indiaan. Lupa terhadap jati diri kita, nilai-nilai luhur bangsa kita, kearifan lokal itu mulai ditinggalkan, pupus karena doktrin-doktrin, karena pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu tidak memiliki nilai lebih di bangsa kita. Itu hanya sebuah selfishness ya, kesombongan kesombongan ideologi atau pemahaman pribadi gitu loh Pak Raja, sehingga masalah ini berlanjut-lanjut. Pentingnya kita memiliki pemimpin yang memiliki kenegarawan yang tinggi. Kenegarawan tinggi itu bukan berarti dia membiarkan berbicara masalah HAM, berbicara masalah demokrasi, kebebasan berpendapat, ya bukan hanya berbicara mengerti secara detail ya, bukan hanya mengerti secara intelektual saja, tetapi harus mendarah daging. Di mana kebebasan itu sudah membahayakan, kita lihat sudah banyak korban. Ini tentunya pemerintah hadir cepat untuk menyelesaikan. Ini hanya masalah yaitu tadi kanker kecil kutil yang ganggu itu loh, harus diselesaikan. Kalau dibiarkan maka kutil ini, kanker ini akan menjalar sehingga ya kita bisa lihat kebangsaan kita tercabik-cabik karena ideologi-ideologi yang datang dari luar, yang diadopsi, diimport ya untuk merusak anak bangsa ini. Ya, satu dengan yang lain sudah tidak percaya ya. Bahkan bapak dan anak pun karena beda pemahaman pun sudah mulai mengkafirkan, membenci kan begitu. Lah ini salah siapa? Ya salah bangsa kita. Salah siapa? Salah kembali. Saya tidak akan menyalahkan pribadi orang-orang ini, kesalahan pemimpin
ya sebagai imam, sebagai wakil Tuhan. Kalau kita kembali ingat bahwa pemerintahan, tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Tuhan. Artinya pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Nah, kalau pemerintah tidak ngerti esensi yang ditugaskan kepada dari Tuhan kepada pemerintah ini, ya seperti ini Pak Raja Nabasa. Ya pentingnya tegas. Tegas bukan berarti kemudian ngawur, tidak, tetapi sesuai amanah undang-undang yang sudah diambankan oleh leluhur kita, bahwa kita itu berbhinneka tunggal ika, ya saling menghormati di dalam naungan Garuda Pancasila. Itu Pak Raja Nabasa. Mantap, setuju, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wahyu pencerahannya. Ibu Fadila silakan Bu. Ya, Bu Fadila. Oke, ya. Ya. Siapa? Ya. Pertanyaannya kan kenapa sih di Indonesia masih banyak orang-orang yang tidak toleransi lah, intinya kan begitu ya, Pak ya. Yang masih memakai aliran-aliran seperti ini. Kenapa di Indonesia? Di Indonesia itu tambah marak Pak Raja Nabasa. Dari dulu sudah ada orang yang menganut aliran-aliran selain Islam wajib dibunuh, kan begitu. Banyak dari dulu sudah ada. Nah, bagaimanakah pemerintah? Kita susah juga ya, Pak, mau menyalahkan pemerintah. Bagaimana? Karena pemerintahan sendiri kan isinya ya orang-orang Muslim. Yang intinya adalah mereka kan juga mengambil suatu keputusan itu pertimbangannya itu sangat ketat, dan itu lagi-lagi yang menjadi korban adalah minoritas. Makanya saya selalu bilang hukum kita itu masih tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Ya salah satunya maaf ya kasus Pak KC. Ya. Sampai sekarang belum ada keputusan. Sedangkan Yahya Waloni dengan hasil keputusan yang cuma sekian bulan kan begitu. Ya kalau kita mau lihat-lihat ya lebih parah si YW ini kalau ngata-ngatain orang Kristen, dan banyak ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka yang juga masuk ke dalam jalur pasal karet ini gitu loh. Nah, susah Pak, susah. Kita masih di dalam wadah pemerintahan yang memakai hukum penistaan agama. Ini agak susah, sulit kitanya. Tetap kita yang minoritas ini tetap akan mengalami kesulitan, kecuali satu ya, kecuali kalau orang-orang selain orang Islam ini bersatu untuk bisa mendobrak itu, ya puji Tuhan. Makanya ya saya berharap ya kita sering gubrak-gubrak, kalau bahasa kami ya, gubrak-gubrak tentang bagaimana kondisi negara ini, bagaimana kondisi teman-teman Kristen gitu ya, atau agama-agama di luar Islam gitu ya. Biar pemerintah lihat, padahal mereka lihat sebenarnya, cuman ada hal-hal, ini kan hal yang paling sensitif masalah agama ini ya. Ada hal-hal yang membuat mereka seperti sulit mengambil keputusan yang tepat gitu loh. Kadang tepat menurut kita, menurut mereka itu nggak tepat, gitu loh Pak. Itu satu. Kemudian kalau saya lihat karena di dalam susunan semacam aparatur negara kita ini masih banyak disusupi kadrun, ya masih banyak sekali disusupi kadrun, dan ini yang merusak ideologi bangsa ini sebenarnya, dan ini yang menggerogoti paham-paham doktrin-doktrin yang tadinya doktrinnya tuh pahamnya tuh sudah Pancasilais berubah dengan khilafais. Nah ini yang repot. Jadi sudah menyusup ke dalam kancah pemerintahan Indonesia, bahkan ke kampus-kampus sekelas IPB ya, sekelas ITB, UI itu waduh sudah menjamur sekarang tuh orang-orang orang-orang kadrun ini ya, bahasanya itu kadrun ya. Jadi susah menumpasnya tuh susah, kecuali dengan kita orang-orang yang bisa solid terus menggerakkan toleransi beragama, terus menggerakkan
api Pancasila itu harus ditegakkan. Susah Pak, karena sudah masuk ke kancah-kancah yang tempat-tempat basah, tempat-tempat sensitif. Itu yang sulit, itu yang harus ditumpas gitu loh Pak. Kalau bagaimana paham ini bisa masuk, dari zaman dulu sudah ada. Yang paling waktu itu sebenarnya marak-maraknya itu di tahun 92, 93 itu paham ini udah masuk. Cuman begitulah lama-lama mereka membuat semacam basis bawah tanah, basis kuat di bawah tanah gitu ya. Nah, itu mengakar kemudian menjadi besar. Dan itulah sekarang sudah berada di mana, di pelosok-pelosok bangsa ini selalu ada nih kaum seperti ini gitu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan kami kepada sekian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom, haleluya.